Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Musa dengan NIM 0530142570. Di video kali ini saya akan melakukan simulasi jaringan pada Cisco Packet Tracer. Langsung saya ke videonya. Oke, yang pertama kita buat simulasi jaringan kantor kecil yang dimana ada dua ruangan, yaitu ruangan admin dan ruangan keuangan. Kita buat dulu seperti ini. Ini untuk ruangan adminnya dan ruangan kita kasih hijau. Tidak, apa ya? Oke, mungkin cukup seperti ini saja. Lalu kita taruh router. Oke, jika sudah seperti ini, kita taruh router di sini. Lalu dua switch untuk kedua ruangan. Oh ya, kita tes penanda dulu ya, biar tahu. Ini ruang administrator. Lalu ini ruang keuangan. Lalu di sini kita pakai subnetnya beda-beda. Untuk ruangan administrator ini kita pakai subnet 192.68.10.0/24 untuk ruangan administratornya. Lalu untuk ruangan keuangan kita pakai subnet 192.168.0/4. Oke, di sini kita beri 3 PC masing-masing, semua total 6 PC. Jadi 3 PC untuk satu ruangan. Lalu server kita taruh di bagian ruangan administrator. Lalu printer jaringan kita taruh di keuangan saja. Oke. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel chopper strike through. Kabel ini untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Jadi semuanya kan perangkatnya berbeda, jadi pakai kabel strike through. Ethernet 1, switch, kita sambungkan dulu semuanya. Lalu penyelamat IP statik DHCP. Oke. Di sini ada IP statik dan DHCP. Statik ini kalau tidak salah kita konfigurasi IP manual. Sedangkan DHCP itu dia biasa IP diberikan otomatis oleh server. Jadi seperti itulah DHCP dan statik. Kalau untuk DHCP ini biasa server memberikan IP otomatis ke perangkat device yang terhubung. Kalau statik dia manual kalau biasa. Lalu konfigurasi router. Nah, di sini router kita masih merah, yaitu berarti belum tersambung ya, belum pokoknya belum ada akses gitu. Jadi kita konfigurasi dulu.
Cara config-nya seperti ini. Di sini kalau sudah ada tulisan seperti ini, kita ketik enable. Nah, kita lihat dulu. Kabelnya sudah warna hijau. Terus kita kasih IP juga ke ruang keuangan. Caranya tetap sama. Portnya di fast Ethernet 01. Agar lebih gampang, kita langsung config saja di sini. Nah, di sini. Di sini ini untuk sudah kita config tadi, yaitu untuk ruang admin. Dan di sini langsung saja, biar tidak lama, kita langsung kasih IP untuk ruang keuangan 20.1. Enter, otomatis subnetnya langsung terisi. Sini kita jangan lupa klik on. Nah, biar nyala routernya. Nah, sudah. Oke. Lalu di sini kita belum menggunakan VLAN karena simulasi jaringannya masih sederhana. Lalu kita kita kasih IP dulu untuk perangkat-perangkat PC-nya. Karena di sini networknya ruang admin ini 192.168.10. Jadi kita config, kita taruh IP-nya 192.168.10.2 karena yang titik 1 itu sudah dipakai di router, jadi sudah tidak boleh lagi sama dengan IP address perangkat lain. Kita enter. Dan di sini gateway-nya kita pakai IP yang ada di router tadi agar bisa akses jaringan. Agar jaringannya ada dari router. Astaga. 168.10.1. Oke. Perangkat berikutnya juga seperti itu. Di ruangan keuangan juga seperti itu. Jadi saya percepat saja untuk konfigurasinya. Oke, untuk di ruangan keuangan juga sama seperti di ruangan administrator, tapi dia pakai ini 192.168.20 seterusnya. Oke. Nah, di sini kita juga konfigurasi servernya. Di sini karena servernya di ruangan admin, kita config, kita beri IP seperti ini saja. 168.168.10.2.
10.5. Gateway-nya dari pas Ethernet 0. Oke. Sekarang kita coba tes ping untuk masing-masing perangkat ya. Kita caranya klik perangkat and device-nya, terus ke command prompt. Di sini tadi kita coba ping ke server ya. Jadi IP server 192.168.10.5. Nah, kalau muncul reply ini berarti pingnya berhasil, jadi mereka saling terhubung. Nah, kita coba juga dari PC 1 ke PC 0, kita coba ping, tes ping. Titik 2 ini untuk PC IP PC 0 tadi. Oke, berhasil. Selanjutnya analisis keamanan jaringan. Apakah ada pemisahan antar jaringan? Ya, di sini jaringannya sudah terpisah. Sini pemisahan antar jaringan antar ruangan, pemisahan jaringan antar ruangan. Di sini sudah terpisah karena di ruangan administrator ini saya menggunakan subnet 192.168.10.0. Sedangkan di ruangan keuangan saya menggunakan 192.168.20.0. Apakah server bisa dilindungi? Nah, di sini servernya itu bisa dilindungi dari orang-orang yang tidak berwenang untuk mengakses servernya. Jadi di sini alangkah baiknya kita konfigurasi keamanan. Kita tambahkan seperti username dan password agar orang lain tidak bisa mengakses server kita. Jadi caranya seperti ini. Kita masuk ke server. Terus di sini FTP untuk menambahkan username dan password. Ini untuk agar server kita punya password dan username agar tidak bisa diakses oleh orang-orang jahat mungkin. Jadi caranya di FTP. Terus misalnya di sini username-nya kita kasih nama admin lab, admin server ya. Admin server, passwordnya admin 123. Terus di sini ada kolom-kolom write, delete, list. Di sini untuk sini write ini untuk pengguna bisa mengupload kalau tidak salah, mengupload atau seperti itulah. Dan read, pengguna bisa membaca file-file yang di server. Terus delete, pengguna bisa atau user bisa menghapus atau bisa menghapus file-file yang ada di server jika perlu. Rename untuk melakukan ganti nama file gitu. Dan list untuk melihat list yang ada di server. Seperti itu kira-kira. Lalu di sini kita add. Nah, sudah. Keamanan server kita sudah punya keamanan. Jadi pihak-pihak yang tidak berwenang tidak bisa akses server kita tanpa tahu username dan passwordnya. Agar mengetahui keamanan server kita sudah ada password dan username-nya. Misal PC satu ini ingin mengakses server, kita ketikkan perintah FTP yang tadi dan IP address dari server. Nah, di sini kita
dimintai password username dan akan dimintai username dan password yang telah kita berikan tadi oleh yang telah kita buat oleh administrator jaringan. Misal kita masukkan password yang tadi dan username admin server username tadi. Nah, boleh di sini kita dimintai passwordnya tadi admin 123. Nah, di sini boleh. Di sini kita sudah bisa dapat akses servernya. Tapi kita harus tahu dulu username dan password dari server tersebut agar pihak-pihak lain tidak bisa mengakses server kita. Sini kita coba dia untuk melihat file-filenya. Nah, di sini kita bisa melihat file-file dari server ini. Oke, kita isi saja. Lalu apakah ada password pada router? Untuk password pada router ini dia tergantung sebaiknya digunakan password pada router agar pihak-pihak lain tidak bisa lakukan konfigurasi seenaknya kepada router kita. Jadi alangkah baiknya kita kasih password. Adapun cara mengasih password di router ini mungkin seperti ini. Saya contohkan sedikit. Enable. Kita enable lagi. Nah, di sini kita dimintai password. Jadi sebaiknya menggunakan password agar pihak-pihak yang tidak berwenang tidak bisa mengakses router kita. Simulasi gangguan dalam recovery sederhana. Di sini misal gangguan yang saya ambil yaitu IP, salah konfigurasi IP. Kan biasa mungkin misal contoh di PC4 ini yang seharusnya dia pakai, kita buat dulu 10.2. Di sini mungkin IP salah konfigurasi itu mungkin kelalaian oleh administrator jaringan ketika melakukan config IP manual. Mungkin dia salah menuliskan IP yang seharusnya untuk PC4 ini networknya seharusnya 192.168.20.0. Nah, di PC4 ini yaitu di ruangan keuangan dia menuliskan 192.168.10.2. Nah, ini adalah IP dari ini adalah subnet dari ruangan administrator. Jadi administrator jaringannya salah konfigurasi IP dari ruang keuangan, dia malah menuliskan 192.168.10 di PC4 yaitu ruangan keuangan. Jadinya dampaknya yaitu dampaknya terhadap jaringan itu si PC4 ini dia tidak bisa, kita coba ping dulu ya, ping 108.20.5.4. ini IP address dari PC5 yang ada di samping PC4. Kita coba. Nah, di sini akan muncul request timeout, berarti ping gagal. Seperti itu. Jadi ketika salah IP, salah konfigurasi IP, maka akibatnya perangkat-perangkat yang seharusnya PC4 ini subnet networknya 192.168.20, di sini malah menggunakan IP dari subnet dari ruangan administrator. Jadinya si PC4 ini dia tidak bisa ping ke
PC5. Padahal mereka satu jaringan, si PC4 dan PC5 ini satu jaringan, satu subnet. Satu area. Pokoknya begitu. Yang nantinya ini akan berdampak fatal ya. Jadi prosedur penanganannya yang pertama kita lihat dulu. Di sini PC4 dia menggunakan subnet dari ruang administrator, tidak menggunakan subnet ruang keuangan. Jadinya dia tidak bisa ping sesama PC yang satu jaringan dengannya. Jadinya untuk recovery sederhananya kita lihat untuk ruang keuangan ini dia menggunakan subnet 192.168.20.0 kan. Jadi kita sesuaikan dengan subnet ruangannya, subnetnya 192.168.20.3. Nah, di sini sudah satu subnet. Jadinya kita coba tes ping lagi dari PC4 ke PC5. Ini IP dari PC5. Nah, berhasil. Nah, seperti itu. Jika mungkin ada IP salah satu PC yang salah config, mungkin seperti ini kira-kira. Oke. Mungkin ini saja simulasi jaringan sederhana Cisco saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sopan atau saya mohon maaf. Dan apabila saya masih ada kekurangan juga, saya mohon maaf, karena kita juga manusia, jadi pasti ada salahnya juga. Oke, mungkin ini saja simulasi jaringan Cisco saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.